Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid At-Taqwa, Pamulang Esta, Tangerang Selatan. Dan tema kita yang sangat menarik yang berkaitan dengan akhir tahun, yaitu menutup lembaran lama dengan rasa syukur. Kita akan melanjutkan lagi tausiah dan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Abi Taufikur Rahman. Dengan temanya adalah belajar dari kesalahan, bukan terjebak dalam penyesalan. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, ya Allah metik tomat yang ada di taman. Buat semur dan soto kaki, salam hormat semuanya dari Al-Faqir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia yang baik bukan manusia yang gak pernah berbuat salah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi dengan sabdanya yang begitu indah mengajarkan kepada kita. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'in at-tawabun. Adapun setiap anak cucu Adam pasti adalah dirinya, sunnatullahnya, qadarullahnya punya salah. Tapi sebaik-baik yang dirinya punya salah, lantas mau memperbaikinya dengan cara bertobat dan memperbaikinya untuk lebih baik lagi. Para bunda solihat rahimakunallah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi dengan bahasa yang indah menambahkan lagi. Dikutip oleh Abu Zakaria Syarab An-Nawawi dalam kitab masyhurnya yang bernama Kitab Riyadus Shalihin. Apa kata Kanjeng Nabi? Al-Kayyisu. Adapun orang yang cerdas, satu cirinya mandana nafsahu. Orang yang selalu pandai melakukan introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Lantas mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Intinya kalau kita sadar diri kita salah. Dan semoga besok Allah izinkan ketemu lagi dengan 2026. Lantas mereka yang cerdas memperbaiki kesalahannya, mengganti dengan hal yang baik. Karena jujur, walaupun tahun bertambah hakikatnya, punten. Tapi sebenarnya umur kita makin nambah makin kurang. Sementara berbicara umur, percis kayak batu es. Dipakai nggak dipakai bakalan habis. Yang namanya umur makin berkurang, tapi bicara dosa kurang apa makin nambah? Ya Allah Bu, makanya pantas kalau Nabi dalam Isra Mi'raj dipertemukan dengan penghuni neraka banyakkan perempuan. Bukan perempuan di Kalam Hati, bukan. Bu, kalau di sini mah calon-calon bidadari surganya Allah ini. Sebagai renungan buat kita. Di mana untuk kesalahan-kesalahan kita yang lalu lantas memperbaiki dengan cara memperbaiki dengan taubatan nasuha. Satu qasidah saya bacakan. Boleh didengar ya Bu ya? Zunubi mislu a'dadir fahabli taubatayadal jalali. Yang apal ayo bareng-bareng. Wa umrina kisun fikul liyaumin wa dhambi
Jujur Bu, enak apa enggak? Jawab yang enak kah? Jujur apa? Enak apa enggak tuh? Tahu enggak artinya? Lah coba itu. Bayangkan pemirsa yang enggak tahu aja bilang enak, gimana yang tahu? Bu, Pak, manusia yang baik bukannya enggak punya salah. Tapi manusia yang baik yang sadar dirinya pernah berbuat salah lantas memperbaikinya. Dengan cara meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena tadi dibacain tuh kalau kita merenung. Di sepertiga malam, di suasana malam, di keheningan malam Bu, ya Allah kita baca begitu. Zunubi, dosa-dosa kuring ya Allah. Dosa-dosa hamba ya Allah. Mislu a'da dirimal, percis banyaknya kayak pasir yang ada di lautan. Ada yang bisa ngitung jumlah pasir di laut berapa? Banyak apa dikit? Itu perumpamaannya. Lantas pahabli, tolong apa ya Allah, berikan hidayah ke dalam hati ini, lantas mau bertobat kepadamu. Jujur Bu, umur kita bukan anak ABG lagi. Saya lihat dari wajah-wajahnya udah banyak jelita, jelang 50 tahun. Bahkan banyak yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Nah, ya Allah dalam kesempatan yang baik ini, bahasa hati saya yang saya tuangkan lewat pantun boleh? Nebus obat ke Margonda. Di Antarijal penjaga Toserba. Urusan taubat jangan pakai ditunda. Karena ajal datang secara tiba-tiba. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Abi. Luar biasa Masya Allah ilmunya. Jadi tadi kata Abi adalah manusia yang baik bukan yang tidak pernah punya dosa. Tapi yang mau memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan kita semua memperbaiki diri Bu ya. Bertaubat sehingga nanti di akhir hidup kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekarang kita akan langsung saja mendengarkan tausiah berikutnya nih dari guru kita. Yang berikutnya adalah Ustazah Kotrunada dengan tema taubat dan syukur awal baru yang diberkahi. Silakan Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga yang saya cintai seluruh jamaah, baik yang menyaksikan melalui layar kaca, wabil khusus yang hadir bersama di mimbar Kalam Hati. Alhamdulillah. Syukur nikmat pada hari ini Allah kasih kita punya badan yang sehat. Yang hadir kelihatannya semuanya sehat. Sehat badannya, sehat dengkulnya, sehat kantongnya. Sehat kantongnya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Sesuai dengan tema saya hari ini, ayo kita meraih berkah. Bagaimana caranya? Dengan bertaubat dan jangan lupa bersyukur. Kalau kita taubat, kalau kita bersyukur, awal mula keberkahan. Bu, kita semua pengen hidup berkah betul? Kita pengen hidup bahagia betul? Pengen punya uang banyak betul? Yang namanya berkah itu bukan jumlahnya. Kita pengen gitu punya hidup tuh bahagia. Yang namanya berkah itu belum habis udah datang lagi.
duit di kantong masih ada, udah datang lagi duit. Makanan belum habis di meja, udah ada lagi yang ngirimin. Badan yang sehat, alhamdulillah tambah sehat. Bu. Tapi nilai keberkahan itu ada terletak pada apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dibawa gampang ibadah kepada Allah. Duit yang ada insya Allah enteng dipakai buat sedekah. Apalagi makanan yang ada enggak pelit, koret, medit, bakhil, merepet jahe, meregehese. Kita senang bagi sama orang lain. Kemudian badan kita yang sehat, senang kita buat bawa ibadah. Waktu yang luang, senang kita pakai juga buat taat kepada Allah. Itu yang namanya berkah. Jadi berkah itu bukan jumlahnya yang banyak. Alhamdulillah dikit, kalau berkah insya Allah hidup bakal bahagia dunia akhirat. Cuma masalahnya orang menilai itu banyak udah pasti berkah. Belum tentu. Yang hadir di sini insya Allah duitnya 2M ada kali ya. M apa? Ember. Embernya bocor apa enggak kira-kira tuh? Kayaknya mah 1M mah enggak ada gitu. Insya Allah mah ada. Tapi kalaupun enggak sampai, tapi yang penting berkah itu ziyadatul khair. Yang namanya berkah, yang ada nambah tapi nambahnya dibawa kebaikan kepada Allah. Cuma jamaah sekalian gak banyak tuh. Gak banyak orang yang dia punya, dia bawa ibadah kepada Allah. Sebab apa? Mungkin sebab pertama karena dia banyak dosa tapi belum mohon ampun kepada Allah. Sebab yang kedua, nikmat yang Allah kasih belum sempat dia syukuri. Dia tidak melihat ada nilai kebaikan sehingga susah banget buat bersyukur kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, kunci kalau pengen dapat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Yang kita punya enteng dibawa ibadah. Kuncinya adalah dengan 2 cara. 1, banyak-banyak baca istighfar. Banyak kita bertobat kepada Allah. Apalagi bulan ini adalah bulan Rajab. Bulannya istighfar. Ya, boleh kita mengamalkan istighfar. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Allah sedang memberikan banyak pengampunan, banyak penghapusan dosa kepada kita. Mudah-mudahan fakultus taghfiru innahu kana ghaffara. Kalau kita udah banyak istighfar, Allah hapusin dosa-dosa kita. Dosa kita habis, maka apa yang kita punya gampang kita bawa buat ibadah. Insya Allah hidup tambah Yang kedua, apa yang Allah kasih sama kita, kita niatin banyak syukurnya. Pokoknya banyak duit, alhamdulillah. Nggak punya duit? Ada yang begitu? Kadang-kadang banyak duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, innalillah. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak duit, alhamdulillah. Punya keterbatasan juga, Karena nikmat bukan hanya uang. Nikmat itu, nih ibu duduk di sini, hati tenang, Insya Allah kalau kita syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi nikmat sama Allah, dengan demikian hidup kita insya Allah tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Qadrunada. Jadi istighfar dan bersyukur ya, Masya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tambah nikmat kita ya Bu. Tadi kata Ustazah lah, yang berkah adalah semua yang kita bawa untuk ibadah. Gampang sekali. Dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya siapa? Ke guru-guru kita, boleh angkat tangan? Wah, banyak sekali. Tahan dulu Bu ya, tahan dulu. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.